buku kedua ini juga seperti buku sebelumnya, yaitu menceritakan tentang persahabatan Soekarno dengan para pemimpin dunia yang sebelumnya tidak ditulis dalam buku pertama. Ketika saya menyelesaikan buku pertama dan melakukan riset kembali, saya masih menemukan banyak lagi cerita-cerita yang menarik, yaitu cerita persahabatan Soekarno dengan para pemimpin dunia, khususnya dari negara-negara Afrika, Asia Tengah, Amerika Latin yang tidak banyak dibahas dalam buku sebelumnya. Dengan buku ini maka saya berharap akan lebih melengkapi cerita yang sudah disampaikan dalam buku pertama sebelumnya. Tidak ada belahan dunia yang belum pernah dikunjungi Soekarno. Dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dan dari negara maju hingga negara berkembang. Selain negara-negara Asia dan Afrika yang beberapa kali dikunjunginya, Bung Karno juga merangkul para pemimpin-pemimpin dari benua Eropa dan Amerika Latin. Sebuah kekuatan baru, New Emerging Forces, telah dibangun Soekarno untuk menghadapi kekuatan lama yang identik dengan neokolonialisme dan imperialisme. Soekarno juga menjalin persahabatan dan pertemanan dengan tokoh-tokoh dari negara-negara Afrika yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Dan juga dalam buku ini juga menerangkan ternyata Soekarno juga menjalin persahabatan dengan para pemimpin dunia dari negara Amerika Latin, di mana saat itu Soekarno sedang menggelorakan semangat Konevo. Selain ingin merangkul pemimpin negara Asia Afrika, tapi Soekarno punya visi yang lebih luas, lebih panjang dengan menjalin persahabatan dan komunikasi dengan para pemimpin dunia dari negara-negara Amerika Latin. Soekarno sangat konsisten untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Memang dalam kenyataannya implementasinya memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ketika Soekarno berusaha menjalin hubungan persahabatan dengan para pemimpin dunia dari negara-negara timur atau blok timur seperti Khrushchev, dengan sendirinya negara-negara barat tidak menyukainya. Tapi hal ini tidak menjadikan Soekarno patah arang, bahwa dia tetap menerapkan menjalankan politik bebas aktif yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia sekala itu. Seperti halnya pada tahun 1960-an ketika kita dalam permasalahan Irian Barat, Soekarno selalu konsisten menyelesaikan masalah ini secara damai dengan pemerintah Belanda. Bahkan selain melakukan perundingan bilateral dengan Belanda, Indonesia juga mulai mengangkat masalah ini ke PBB. Namun demikian, ketika semua jalan sudah mentok, maka Soekarno yang awalnya berusaha mendapatkan bantuan dari negara-negara barat mulai menoleh ke blok timur, yaitu saat itu Soekarno menjalin persahabatan dengan Khrushchev, sehingga Soviet waktu itu memberikan bantuan tidak hanya dengan politik, bilateral, ekonomi, bahkan bantuan militer, sehingga dengan kemampuan militer itu Belanda akhirnya dapat dipaksa untuk menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam konteks ini tetap bisa kita tekankan bahwa Soekarno tetap menjalankan pendidikan politik luar negeri yang tetap mengutamakan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Di buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno seri kedua ini tentu sangat berbeda dengan buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno 1. Berbedanya adalah berbeda tokoh-tokoh yang dikunjungi. Kalau tokoh-tokoh di buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno 1 mungkin teman-teman sebagian sudah familiar ya, seperti nama-nama John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, seperti Nikita Khrushchev dan Presiden Rusia dan lain sebagainya. Nah, di buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno kedua ini ada beberapa nama tokoh atau pemimpin dunia yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sama sekali. Ada yang menarik di buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno 2 ini. Ternyata, teman-teman, Bung Karno itu pernah berkunjung dan melakukan diplomasi ke
Irak. Nah, saya kira ini informasi baru, teman-teman saya yakin belum pernah menemukan di buku sejarah manapun ya. Ketika itu Bung Karno menemui Abdul Karim Al-Qasim. Tidak jauh dari Irak, Bung Karno juga pernah melakukan kunjungan dan diplomasi ke Turki. Bung Karno menemui tokoh Turki bernama Celal Bayar. Nah, ternyata Bung Karno itu juga menganggap salah satu tokoh Suriah yang bernama Shukri Al-Quwatli itu sebagai teman. Bung Karno pernah bilang, Suriah adalah negara sahabat kita yang amat akrab dengan kita, yang boleh dikatakan di banyak hal berdiri dengan kita adalah satu platform. Jadi bukan negara sahabat yang sah seperti biasa, negara-negara sahabat yang lain, tapi Suriah adalah satu negara sahabat yang benar-benar berdiri di atas satu platform dengan kita di banyak hal. Diplomasi persahabatan yang dilakukan Soekarno ke puluhan negara, bukan saja negara Asia Afrika, tetapi juga Amerika Latin dan Eropa, bukan saja penting tetapi juga mengandung makna sejarah. Pertama, beberapa orang pemimpin itu mengalami nasib tragis mirip Bung Karno, digulingkan dari kekuasaan dan sebagian berkat campur tangan CIA. Kedua, negara-negara sahabat yang dikunjungi Presiden Soekarno itu kini dalam suasana yang penuh konflik seperti Afghanistan dan Suriah. Mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Ada kesamaan antara Soekarno dan Perdana Menteri Burma, U Nu di penghujung kekuasaannya. Keduanya sama-sama digulingkan oleh faksi militer. U Nu ditangkap pasukan Jenderal Nguyen tanggal 2 Maret 1962 dan ditahan. Pada tahun yang sama, di belahan dunia lain, pemerintahan Perdana Menteri Italia Giovanni Gronchi juga tumbang. Penganjur New Atlanticism yang menekankan sikap mandiri Eropa dan kebijakan luar negeri Italia yang lebih bebas dianggap membawa negaranya ke jurang di sebelah kiri. Di Afrika, Kwame Nkrumah dari Ghana mengalami nasib tragis seperti Soekarno. Ia dikudeta pihak militer tahun 1966 ketika melakukan perlawatan ke Tiongkok dan Korea Utara. Di benua yang sama, Modibo Keïta dari Mali juga dijatuhkan oleh pihak militer tahun 1968. Ia meninggal setelah 9 tahun di penjara. Raja Afghanistan, Zahir Shah, mengalami nasib yang malang. Pemerintahannya digulingkan tahun 1973 dan ia diasingkan ke Italia. Bukan hanya kehilangan kekuasaan, Zahir juga harus menyaksikan negerinya tercabik-cabik oleh perang saudara dan proxy war yang berlangsung puluhan tahun. Pasukan Uni Soviet menginvasi Afghanistan tahun 1979 disusul perang sipil antar faksi. Suriah lebih parah lagi sekarang. Negara itu masih berdaulat ketika Soekarno berkunjung ke sana tahun 1957 dan bertemu dengan presiden pertamanya, Shukri Quwatli. Soekarno masih mengenang kejayaan negeri ini di masa lampau seperti ketika diperintah Sultan Saladin pada abad ke-12.